Ini kita akan bangkit, saudara-saudaraku. Wahai anak-anak Nusantara, sucikan dirimu, cerdaskan pikiranmu, murnikan hatimu, dan tangguhkan tangan dan kakimu, terampilkan pikiranmu dan pekerjaanmu, sebab masa depan menunggu kejayaan di mana Nusantara tidak hanya sembuh, tapi dia akan memimpin dunia. Beberapa hari lalu, negeri Nusantara diributkan dengan ucapan ulang tahun oleh seorang pejabat kepada aliran Baha. Edisi ini kami akan membahas sedikit saja dari propaganda agama yang dilakukan oleh non-state actor. Sisanya akan lebih lengkap pada edisi propaganda agama yang akan kami ungkap secara lengkap. Nusantara tidak mengenal aliran Baha. Negeri Nusantara secara berurutan mengakui kitab suci Zabur yang diturunkan Tuhan pada masa Nabi Idris alaihi salam, kitab suci Taurat untuk melengkapi kitab suci Zabur. Ingat, Taurat dan Talmud adalah kitab yang berbeda. Kitab suci yang negeri Nusantara akui adalah kitab Taurat, bukan kitab Talmud, yang sering sekali dianggap sama oleh sebagian besar masyarakat dunia termasuk kalian. Negeri Nusantara juga mengakui Injil yang diturunkan Tuhan melalui Nabi Isa alaihi salam, untuk memperbaiki ajaran Taurat, yang saat itu sudah jauh menyimpang dari kitab Taurat yang sebenarnya. Kemudian Tuhan menurunkan kitab Al-Quran untuk menyempurnakan ajaran-ajaran di kitab suci Zabur, Taurat dan Injil. Ini adalah jawaban dari edisi ke-1, menit ke-8, detik ke-45, bahwa Nabi Muhammad SAW pandai. Di dalam Al-Quran, malaikat Jibril mengucapkan ikrok, 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 atau dalam bahasa Indonesia berarti bacalah, bacalah, bacalah. Nabi Muhammad SAW membaca kitab Zabur, kemudian membaca kitab Taurat, dan terakhir membaca kitab Injil langsung dari Nabi Isa alaihi salam. Dari membaca ketiga kitab suci inilah, Nabi Muhammad SAW memahami penyempurnaan-penyempurnaan ajaran Tuhan, dan ditulis dalam kitab suci Al-Quran. Kami akan bahas lebih detail pada edisi propaganda agama. Aliran Baha dibuat oleh Mirza Hussein Ali Nuri dari Teheran, Iran, dan Syed Ali Muhammad dari Shiraz, Iran. Tahun 1844, tanggal 22 Mei, Syed Ali Muhammad dari Shiraz menjadi mualaf dan mengambil gelar bab atau gerbang. Syed Ali Muhammad kemudian mendeklarasikan bahwa Tuhan akan segera mengutus seorang nabi setelah Yesus, dan Nabi Muhammad SAW. Tahun 1863, Syed Ali bersaksi kepada semua orang, bahwa nabi utusan Tuhan sudah tiba. Nabi tersebut tidak lain adalah temannya sendiri, yaitu Mirza Hussein Ali Nuri yang sudah bergelar Bahawuh. Iman Bahai atau dulu berkembang dari aliran Babisme, sangat dipengaruhi oleh aliran Syaihisme dan Hufufisme atau mistisisme. Aliran menyatu dengan Tuhan atau yang mutlak. Di negeri Nusantara dikenal dengan ajaran Manunggaling Gusti, menyatunya Tuhan dengan diri manusia. Aliran Syaihisme adalah ajaran Islam Syiah yang dipelopori oleh Syekh Ahmad di Qajar, Iran. Kekuatan utama ajaran ini adalah keyakinan dalam kegaiban dari ke-12 imam, dimulai dari Ali sebagai imam pertama, diikuti oleh anak laki Ali sebagai imam kedua, Muhammad Al-Bakir sebagai imam kelima dan seterusnya, sampai dengan nantinya Imam Muhammad Al-Mahdi sebagai imam ke-12, atau lebih dikenal dengan sebutan Imam Mahdi. Keyakinan Syiah, Imam Mahdi bersembunyi dan hidup di alam kegaiban. Pada saatnya nanti akan muncul kembali sebagai Mahdi yang dijanjikan. Syekh Ahmad belajar teologi di Pusat Pelajaran Teologi Karbala dan Najaf. Akar teologi yang sama dengan Kristen Kabalah dan Yahudi Kabalah, yaitu Neoplatonisme. Syekh Ahmad kemudian digantikan oleh anaknya Syekh Qasim Rasti. Sejak kematian Syekh Qasim Rasti, pengikutnya kemudian meneruskan ajaran Syiah melalui Babisme dan Bahai. Untuk Bahais, bab mengisi peran yang sama seperti Elia atau Yohanes Pembaptis dalam kekristenan. Iman Bahai adalah ajaran yang menggabungkan tiga teologi mistis agama menjadi satu, yaitu ajaran Yudaisme, Kristen, dan Islam. Melalui Neoplatonisme, Bahai menganggap agama Yudaisme, Buddha, Kristen dan Islam secara fundamental bersatu dalam tujuan meskipun beragam dalam praktek dan interpretasi sosial. Inti dari ajaran Bahai adalah tujuan dari tatanan dunia baru,
yang bersatu dipimpin oleh satu imam yang sering dikenal sebagai Imam Mahdi. Di negeri Nusantara, pandangan masyarakat yang mengatakan semua ajaran sama, berasal dari inti ajaran iman Bahai. Aliran Islam baru dengan nama Islam Nusantara juga berasal dari ajaran iman Bahai. Negeri Nusantara sejak dulu sampai saat ini, tidak pernah mengenal aliran Islam Nusantara dalam kehidupan beragama di negeri Nusantara. Islam hanya ada satu, tidak ada mazhab maupun golongan. Aliran Islam Nusantara sendiri berasal dari perpaduan budaya luhur Jawa dengan Kristen Ortodoks. Kemudian rakyat Nusantara memberi istilah kejawen, untuk membedakan pemeluk agama Islam dengan penganut keyakinan dari perpaduan budaya Jawa, dan ajaran Kristen Ortodoks dari Kiai Tunggul Wulung. Setelah kematian Abdul Bahab pada tahun 1921, kepemimpinan Iman Bahai jatuh ke tangan cucunya, Sogi Effendi. Tahun 1937, Sogi meluncurkan rencana 7 tahunan untuk pengikut Bahai di Amerika Utara. Tahun 1953, Sogi meluncurkan rencana internasional pertamanya yang diberi nama Perang Salib Dunia 10 tahun. Setelah kematian Sogi Effendi tahun 1957, para pengikut Iman Bahai di seluruh dunia pada tahun 1963 sesuai arahan Perang Salib Sogi, memilih Dewan Keadilan Universal yang beranggotakan 9 orang Iman Bahai dari seluruh dunia untuk pertama kalinya. Markas dari Dewan Keadilan Universal Iman Bahai yang disebut sebagai House of Justice berada di kota Haifa, Israel, yang terletak di sebelah makam Bab. Komunitas Bahai tersebar dan berkembang pesat di negara-negara anggota PBB. Terbesar ada di India 2,3 juta pengikut, Iran 350.000 pengikut, Amerika 150.000 pengikut, Brazil 60.000 pengikut. Dewan Keadilan Universal Bahai melalui lobi-lobi Rabi Kabbalah Yahudi Zionis mempunyai pengaruh kuat di Perserikatan Bangsa-Bangsa, terbukti dengan pemberian status konsultatif oleh PBB pada organisasi seperti Dana Anak-anak PBB atau UNICEF, Dana Pembangunan PBB untuk Wanita atau UNIFEM, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB atau ECOSOC, Program Lingkungan PBB atau UNEP, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Ajaran dari Iman Bahai sangat banyak dipengaruhi oleh ajaran filsafat Yahudi Kabbalah atau lebih dikenal dengan sebutan Zionis. Pengaruh terbesar berasal dari Musa ben Maimon, seorang rabi Kabbalah, filsuf Yahudi Sephardik, astronom dan dokter pribadi Saladin Sultan pertama Mesir dan Suriah, seorang Muslim Sunni Kurdi. Ajaran dan pemikiran Musa ben Maimon juga banyak mempengaruhi ajaran-ajaran Muslim di Mesir dan Suriah, termasuk salah satu guru besar Universitas Al-Azhar Kairo, Abbas Mahmud Al-Akkad. Kami akan bahas ini secara terperinci pada edisi Propaganda Agama. Ajaran dalam kitab Talmud banyak yang mirip dengan tulisan-tulisan pemimpin Iman Bahai. Pada kitab Ibrani, Kristen Ortodoks maupun pemahaman-pemahaman kepercayaan kejawen. Prinsip-prinsip berikut sering dicantumkan dalam ajaran Iman Bahai, Ibrani, Kristen Ortodoks maupun aliran kepercayaan kejawen, yaitu Tauhid, kesatuan agama, kesatuan kemanusiaan, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, penghapusan segala bentuk prasangka, perdamaian dunia dan tatanan dunia baru, investigasi independen atas kebenaran, pendidikan wajib universal, bahasa bantu universal, ketaatan pada pemerintah, penghapusan kekayaan dan kemiskinan yang ekstrim, larangan perbudakan. Yahudi Zionis juga mengenal dan memahami prinsip-prinsip tersebut, karena ada dalam kitab Talmud yang jauh lebih lama dibanding Iman Bahai. Zionis Yahudi mengenal sebagai ajaran Hams Konun, yaitu monoteisme kepada Yahweh, kesatuan agama, nasionalisme Yahudi, tatanan dunia baru, humanisme, kesatuan kemanusiaan, kesetaraan laki dan perempuan, larangan perbudakan, demokrasi, suara terbanyak adalah suara Yahweh, ketaatan pada pemerintah, sosialisme, penghapusan kekayaan dan kemiskinan yang ekstrim. Berkenaan dengan pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut dan dalam upaya mencapai perdamaian dunia, Iman Bahai menerapkan pengaturan keamanan kolektif yang melibatkan seluruh dunia, dan untuk menegakkan perdamaian abadi, Iman Bahai memandang harus ada satu imam universal,
untuk memimpin seluruh manusia di dunia. Ini juga yang dipahami sebagian besar penganut kepercayaan kejawen, atau istilah barunya Islam Nusantara sebagai Satria Piningit ataupun Imam Mahdi. Iman Bahai meyakini ada 12 orang imam yang merupakan manifestasi atau perwujudan Tuhan menjadi manusia. Para imam ini akan muncul setiap 911 tahun pada saat terjadi kekacauan dan ketidakpastian. Sebagian besar penganut kepercayaan kejawen memahami hal ini sebagai terjadinya goro-goro. Silakan kalian pelajari semua data yang kami sampaikan ini, di semua literatur yang ada di museum-museum maupun perpustakaan di Amerika, Inggris, Israel, Mesir maupun yang ada di internet dan Wikipedia, pasti kalian akan menemukan kebenaran yang sejati. Dengan penjabaran ini, kami harap kalian bisa jauh lebih bijaksana untuk menentukan sikap terhadap semua hal yang terjadi akhir-akhir ini di negeri Nusantara. Kami juga mohon maaf karena beberapa waktu ini terjadi kendala dengan channel kami. Semoga tayangan ini dan selanjutnya, kami tidak akan mengalami kendala lagi. Pahami asal-usul semua hal, pelajari kebenaran sejarah semua hal, dan kami yakin dengan pemahaman jati diri kalian sebagai rakyat negeri Nusantara, kebangkitan Nusantara dan kesejahteraan rakyat Nusantara akan semakin cepat dirasakan oleh rakyat negeri Nusantara. Kalian harus waspada. Setelah COVID-19, virus buatan non-state actor terbaru bernama Marburg sudah mulai menyebar di Afrika. Organisasi Nusantara dengan segala daya upaya berusaha melokalisir virus ini hanya menyebar di Afrika saja, tidak sampai ke seluruh dunia termasuk wilayah Nusantara. Organisasi Nusantara mempunyai tim intelijen di seluruh dunia, yang selalu berusaha mengeliminasi akibat buruk yang dibuat oleh non-state actor. Silahkan kalian lihat di edisi ke-7, menit ke-1, detik ke-5.